sok tahu, harus tahu, minta dulu pendapat yang lain. Memori atau step memorinya, pengertian. Boleh apa aja tentang memori, boleh step juga. Kalau sudah bisa sampai step, tolong kasih saya what do you know, apa yang kamu tahu mengenai memori atau step memori juga boleh. Memori itu sebuah ingatan yang diperoleh melalui semua panca indera lah. Jadi bisa lewat penglihatan, lewat mendengar, melihat. Nah, kalau step-stepnya barangkali bisa dikaitkan dengan yang tadi soal ingatannya. Ada yang memang sudah apa istilahnya, ketika menyebut itu sudah ada di luar kepala lah istilahnya. Ada yang mungkin masih antara ingat dan tidak, dan hanya ingat sepintas gitu. Ingat sepintas berarti implisit. Iya. Oke, saya nanya, Ricky, tolong apa yang kau tahu mengenai memori? Kalau memori saya akan paham dulu. Misalnya kita melakukan sesuatu sampai kita mengingat, tapi di sini ada dua hal yang saya, yaitu pertama ada hal yang baik, hal yang buruk. Kebanyakan kalau kita sebagai manusia, hal buruk itu seringkali yang menjadi satu bagian dari kita untuk bisa diingat, susah dilupakan. Jadi mereka masuk di sana. Oke, berarti ada lebih ke arah spiritualnya ya. Ayo Gareth. Kalau ingatan itu sih fungsi kognisi yang melibatkan otak dalam pengambilan informasi. Kalau dia itu lebih ke arah long term sama short term memory. Jadi ingatan jangka pendek sama. Thank you. Jangan idem ya, no idem. Iya, sama dengan No idem. iya idem ya. Iya idem. Apa? Enggak boleh, no idem. Makanya saya sudah tahu kau akan mengatakan itu, saya sudah bisa perkirakan, makanya saya omong dulu no idem. Oke, saya rangkum aja kalau Ya rangkum ya. Sintesis kan. Iya. Jadi kalau kata kalian kan pada memori yang baik dan buruk itu kan lebih ke nilai. Nah, kalau Gareth lebih kepada fungsinya kayak misalnya long term sama short term. Kalau saya memori itu tuh dari segi value sih, memang ada yang berguna, ada yang enggak. Mungkin udah pernah dirasa sama seseorang, tapi dia memilih untuk udah nggak ada. Jadi dia menyimpan, dia kayak tadi kita bilang long term itu yang disimpan sama kita, yang membekas. Short term itu yang cuma kita mungkin sepintas, kita nggak anggap itu sebagai sesuatu yang bervalue, jadi kita cuma anggap. Oke, saya memori menurut saya seperti kayak mungkin ruang penyimpanan, maksudnya apa yang dilihat mata itu disimpan seperti kayak neuro ya, kayak apa yang membuat prestasi itu jadi sesuatu kegiatan yang baru. Mungkin kalau misalnya anak-anak melakukan sesuatu kegiatan yang baru pasti itu lebih teringat dibandingkan kalau yang ulang-ulang kan mereka sudah tahu itu yang diulang-ulang. Kalau yang baru pasti mereka lebih penasaran sih. Jadi kayak Oke. Kalau memori sendiri menambahkan aja Bu, jadi nggak hanya ada long term sama short term, tapi ada juga memori sensoris. Memori sensoris itu ada contohnya misalnya lampu di kamar yang tiba-tiba dimatikan, terus kita tutup mata, itu tiba-tiba ada bayangan lampu yang masih kita ingat. Nah itu ada namanya memori sensoris. Jadi kayak yang dihasilkan dari syaraf-syaraf, jadi lebih pendek lagi jangkanya daripada yang short term memory. Terus memori sendiri punya 3 proses. Yang pertama encoding, yang kedua ada processing, terus yang ketiga ada retrieval. Encoding itu proses memasukkan informasi, terus habis itu processing itu dia ketika terhubung ke syaraf-syaraf otak. Jadi melalui panca indera seperti yang tadi Pak Ricky sebutkan. Terus retrieval itu digunakan ketika kita ingin mengingat kembali informasi yang sudah tersimpan. Dari semua ini kan jadi lengkap apa yang mau saya terangkan. Jadi ada 3 langkah memori tadi.
mirip-mirip, tapi hanya di penamaannya aja yang berbeda ya. Pertama dia bilang di sini 3 step memori itu adalah perception. Perception itu menyangkut kita menggunakan sense-nya kita, yang tadi juga sudah dibilang ya. Jadi pertama perception-nya dulu, kemudian evocation. Evocation itu habis kita dapat melalui sense masuk ke dalam, kemudian yang terakhir sama restitution. Restitution itu kita mengambil kembali apa yang sudah masuk. Ada waktu masuk di evocation itu, kemudian kalau kita butuh kita ambil, kalau kita nggak butuh kita nggak ambil. Seperti tadi disampaikan oleh oleh Cindy, ada memori yang berguna, ada yang nggak berguna. Kalau nggak berguna, kita lewatin begitu aja. Kita nggak ambil detailnya gitu loh. Kita nggak sampai ke memori eksplisitnya, tidak ada detailnya. Nah kalau kita butuh, biasanya kita akan cecer dia sampai di, kalau kita lihat mobil sampai kita lihat, kita cari dia punya nomornya, bukan hanya warna motor tadi yang lewat. Kalau memori implisit, begitu motor lewat saya paling cuma itu motor warna hitam misalnya, tapi saya tidak memperhatikan lagi motor itu mereknya apa, plat nomornya berapa, apa saja yang bisa dideskripsikan ketika saya melihat itu kan. Jadi itulah perbedaan antara implisit dengan eksplisit. Lalu 3 step tadi itu adalah ya seperti yang dibilang tadi itu, perception, evocation, kemudian restitution. Jadi tolong itu diperhatikan baik-baik. Kalau perception menggunakan sense kita, mata dan semua indera perasa yang ada, karena itu menjadi jembatan dari luar untuk masuk ke dalam otak kita. Kita bisa lihat sesuatu, oh ini cewek cantik kan dari mata kan. Kalau mau lebih detail, kalau mau ke eksplisit, lakukan pendekatan. Rumahnya dia ada di mana, ciri-cirinya bagaimana, rambutnya bagaimana, segala sesuatu mengenai yang kita minati itu tentu akan di search, akan dicari. Sampai hobinya apa, nomor teleponnya berapa, kegiatannya apa, ya kan? Itu sudah masuk ke eksplisit, bukan implisit lagi. Kalau implisit hanya numpang lewat aja begitu. Numpang lewat, kita tidak menaruh perhatian. Ya, oke. Jadi kalau di evocation, dia to bring or call to the conscious mind. Jadi sampai pada kesadaran, otak kesadaran. Kita sadar dan sengaja mencari itu, mencari hal yang kita minati itu. Kemudian dia keep in mind. Jadi dia punya mental bayangan sampai masuk ke dalam itu, dia bukan cuma dalam bentuk ingatan, tapi dia bisa dalam gambar, bisa dalam internal dialog, dalam seperti film di kepala kita. Nah itu sudah masuk ke memori yang sudah masuk ke evocation-nya itu. Oke. Apa pengaruhnya? Oh ya, tadi yang siapa bilang? Tadi yang short term, long term siapa tadi? Oh ya, dia. Nah, sekarang tipe-tipe memori. Ada memori sensori, ada short term seperti yang kamu bilang, ada long term memori. Ya. Apa itu? Kalau sensori kan ini biasa banget, yang dia memang secara otomatis dulu. Misalnya Penting nggak? penting untuk ini sih lebih ke dari survival kali ya, kalau misalnya yang sensori itu, misalnya kayak ketemu dengan panas gitu, terus kedingin tangan itu kan udah secara otomatis gitu. Tapi kalau long term itu yang jangka pendek, yang tidak, yang hanya terbesit gitu. Kalau itu kalau short term. Kalau long term itu dia ingatan jangka panjang, misalnya sebuah kejadian yang mungkin nggak harus sampai trauma ya, tapi itu salah satunya itu dengan kejadian yang walaupun nggak se-ekstrem itu ya. Iya, Tapi jadi salah satu contohnya. Oke, di sini sensory memory itu dia copy of what we perceive. Apa itu? Yang jurusan bahasa Inggris. Apa copy of what we perceive?
Oh, saya Yang bahasa Inggris lah, yang bahasa Inggris. apa copy what we perceive. Perceive itu yang diterima, yang kita rangsangan yang kita dapatkan. Copy itu kayak ya mengcopy, apa ya, ya menyalin Menyalin apa yang kita terima dari luar. kita terima dari luar. Kemudian dia bilang important capacity. Apa itu important capacity? kapasitas itu Penting. dalam rangka apa? Ciri-ciri dari sensory memory. Oh, dia menjadi kapasitasnya Extremely fast, iya, cepat kan, cepat sekali. Forget and quickly. lupa Forget quickly. Sorry, bukan N di sini. Forget quickly. Cepat lupa. Cepat dilupakan ya. Recognition and use. Apa itu? Menyadari dan menggunakan. Ya, menyadari dan menggunakan. Tapi di sini unconscious. dia ada di bagian otak Alam bawah sadar ya, sudah tidak sadar ya. Kita tidak Iya. sadar gitu ya. Iya. Kita lihat, tapi kita nggak sadar ya. Sensory memory ya. Kalau short term dia bilang able to hold 7 items. Terus sensory memori itu menurut saya lebih ke waktu saat kita tahu kita kena panas itu masuk sensory memori gitu. Jadi kita pernah kena panas sebelumnya, jadi saat kita kena panas itu udah otomatis Jadi sudah tidak perlu kita pikirkan lagi. Aduh, gitu ya. Oke. Kita sekarang masuk ke working memory atau short term memory. Dia bilang kalau di short term memory atau working memory ini able to hold 7 items. Ya bahasa Inggris. Orang Inggris apa? Mampu memegang 7 benda. 7 item. 7 item nggak benda juga sih. Mampu kayak multitasking, jadi 7 hal. Misalnya dia kena paku, pegang panas, lihat lampu dan segala macam, jadi 7 hal. 7 hal yang berbeda ya. Plus minusnya 2, minimal 2 lah untuk short time. Kemudian ada 4 bagian. 4 bagian dari short term memory ini dia bilang central administration, visual, partial, apa ini? Ada 4. Aduh saya belum terlalu mendalam tentang ini, itu dilewatin aja. Sama long term memory. Long term memory itu ada 4. Jadi dia bilang tapi saya ambil yang penting aja ya. Di sini ada semantic memory, ada episodic memory, ada apa lagi? Perceptual memory. Nanti saya minta tolong saya minta tolong Ramlin deh untuk ini jelasin ini. Jadi ada dia bilang perceptual memory. Coba perceptual memory apa aja? Kalau pendapat kalian, perceptual itu apa sih? Persepsi ya, image and sound. Kemudian ada procedural memory. Procedural memory ini yang dilakukan oleh olahragawan. Dia melakukan repetition berulang-ulang sampai dia terampil. Dia tidak perlu sudah otomatis sampai otomatis. Kemudian yang ketiga episodic memory. Apa itu episodic memory? Fokus pada single event, specific times and location, emotional charge. Ada yang bisa kasih tahu saya episodic memory? Kalau episode itu tergantung momen kali. Momen, betul. Ingat nggak kejadian 9/11? Bukan 9 September. Orang Amerika pasti ingat itu. Menara Kembar. Menara Kembar. Hah? 11 Iya, 11 September. Oh 9/11. Ini bahasa Inggris kok 9/11, 11/9. Kebalik. Iya. 11/9. Kalau kita 11 September. Kalau mereka kan 9/11. Kita bacanya harus dari ini ke sini, oke. Orang Amerika kan pasti tahu itu kan. Terekam memori traumatik mereka kan. Iya, ada sampai dibuatkan monumen. Jadi itu yang dimaksud dengan episodic memory. Saya lanjut aja ya. Untuk kita apa sih baby memories? Yang penting itu baby memory sebenarnya, memorinya anak-anak. Bagaimana memorinya anak-anak? Kaitannya dengan kita bagaimana kita di kelas ya. Itu yang penting. Oke, pada usia 3 tahun ini ya. Pada usia 3 tahun anak dapat mengingat 2 items.
2 objek. Siapa yang pegang anak 3 tahun? Jangan kasih lebih dari 2 dia, karena dia kemampuan dia itu masih di 2. Kalau usia 5 tahun kapasitasnya sudah 4 digit. Si siapa namanya? 4 benda. Aneksar sudah di 4. Tapi kalau sudah sampai di 8, 7 ke atas itu 6 item dia sudah mampu. Artinya membaca pun ini sudah dapat di sini. Kemudian 12 sampai 15 itu sudah di 7 digit. Jadi untuk kata, kalimat apa itu sudah bisa di situ. Sudah bagus sekali. Jadi di situ otak prefrontal itu sebenarnya on-nya itu di usia 8 sampai 8 ke atas ya. Prefrontal, jadi otak berpikirnya. Berarti kita masih dapat anak-anak yang otaknya belum berpikir ya? Bisa sih? Kalian merasa nggak anak-anak sudah? Tapi saya rasa mereka semua sudah bisa berpikir kan? Attention-nya ya. Apa yang kau rasa siapa? Nova? Iya, Filio Bu. Filio belum berpikir ya? Kalau Prefrontal belum berkembang. prefrontal belum berkembang, reptilian masih sudah berkembang. Apa namanya, autopilotnya sudah ada karena kebiasaan bagaimana dia masuk. Cuma untuk mengikuti apa yang orang dewasa ekspektasikan dia belum bisa. Karena masih asik dengan dunianya sendiri. Dia masih egonya masih ya, Besar banget. masih egosentris ya. Iya, egosentrisnya besar banget. Jadi kayak kalau mau diarahkan harus kayak text time banget. Jadi kayak waktu buat dia fokus itu lebih lama daripada yang dia older than him. Gitu. Nah, Kau harus masuk ke dalam dunianya dia. Jadi dunianya si Filio itu harus bisa kau masuki. iya. Artinya kita kan pelajari otaknya dia gitu loh. Untuk apa sih kita pelajari otaknya dia? Kan supaya kita bisa masuk di dia. Iya, Supaya kita masuk, supaya kita bisa mengarahkan dia gitu loh. Iya, bisa. Ya, jadi proses dia berpikir tuh lebih lama. Mencerna sesuatu kayak misalnya untuk baris atau untuk apa gitu. Jadi anak-anak lain yang sudah lebih punya kesadaran gitu Bu. Kalau dia kan kadang ya ketahanan dia untuk fokus itu lebih pendek daripada yang lainnya Bu. Nah, jadi kadang-kadang misal lagi bernyanyi atau lagi mendengarkan cerita sama Miss Cindy, nah dia mau Bu, tapi nanti di tengah-tengah jalan dia kabur. Ya, ada di video sih. Ada di video sih. Di video kelihatan sih. Ya, jadi itu pengalamannya kamu ya. Pengalaman itu berharga loh. Iya. Pengalaman nanti kau punya anak nanti harus ingat-ingat juga gitu loh. Ingat si Filio. Iya, iya. Si Filio. Iya, ingat Filio bagaimana dia menghandle Filio gitu loh. Iya. Kalau untuk saya sih kamu cukup berhasil sih sama Filio. Kacang. Biasa. Kacang. Iya, kadang-kadang aja ancur-ancuran. Masih ancur-ancuran. Bukan ancur-ancuran apa maksudnya? Kalau dari pandangan dari luar kan kelihatan itu chaos. Padahal ketika kita lihat betul-betul videonya sebenarnya berhasil sih. Hanya ada poin-poin tertentu aja, misalnya belajar sambil pegang makanan. Nah, itu kan enggak gitu loh. Ya, oke. Jadi ulangi lagi. Apa yang kamu tangkap? Anak usia berapa bisa menghandle berapa? Coba dievaluasi kembali supaya ketika kita masuk di dalam kelas kita jangan membuat yang terlalu banyak yang membuat dia itu sebenarnya nggak masuk ke dia. Sally, yang pegang anak usia 5 sampai 7. 5 sampai 7 yang item. No, masih kurang. 4 ya. Kamu 4. Jadi 4 item. Jadi mungkin kamu coba aja di kalimat. Ya, ada berapa kalimat yang dia, misalnya kamu dikte dia 1 kuda lari. Coba kamu dikte dia, bisa nggak dia? Sudah bisa belum? Kok dikte belum ya? Belum dictation ya? Belum membaca ya? Membaca, menulis. Membaca dan menulis, tapi belum dikte ya?
coba aja dulu, coba aja. Tidak coba, kalau berhasil oke, kalau tidak berhasil kan nggak apa-apa, balik turun lagi ke bawah, membaca dan menulis saja. Kan abis membaca menulis nanti kamu harus dictation, harus ada diktenya, ya. Oke. Tapi nanti aja itu, sesudah cukup. Oke, yang pegang anak di bawah 5, berapa item harusnya kamu ajarin dia? 2 item. 2 aja. Jadi kalau warna kamu kasih 3, tapi kamu minta dia mengenal 2. Ya. Cindy kayak Sally ya, berarti sudah 4 ya. Tapi saya ragu di 4. Iya betul. Saya ragu di 4. Saya lihat anakku, saya agak ragu di sini. Ya anak-anak yang PP kan memang kayaknya masih kurang untuk bisa yang 4, karena kemarin saya pakai 2 untuk ngajarin perbedaan lisan dengan ini, itu mereka aja masih kayak, jadi kayaknya mereka kurang fokus aja sih menurut saya. Karena kurang fokus makanya mereka tadinya gitu, ingat apa yang dibilang. Cuma kalau untuk misalnya 1, 2, 3, kenapa saya kembali lagi 1, 2, 3 mainnya, karena menurut saya biar mereka tuh kayak kalau dibilang eksplisit ngomongnya. Dia bisa ngomong 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10, tapi untuk biar apa ya, simbolnya apa bilangannya tuh dia belum bisa. Untuk nulisnya juga kayak gitu. Tapi saya senang kamu menulis di udara. Kemarin itu saya rasa sangat membantu di video. Saya lihat menulis di udara. 1, 2, 3. Saya rasa cukup membantu itu untuk pemahaman mereka. Tapi dicoba aja, karena kalau menurut teori, kalau misalnya dia tidak sesuai dengan apa yang kita pelajari, ada sesuatu masalah di situ. Misalnya gitu ya, kan pasti ada sesuatu masalah, dan masalahnya kita sudah tahu apa, sehingga kalau kita tahu masalah misalnya, oh ini anak ternyata anak apa sudah istilahnya yang baca terbalik apa, disleksia. Kalau kita tahu anak disleksia kan otomatis kita tahu kesulitan membaca, kesulitan membedakan huruf. Nah, sehingga apa yang kita lakukan itu kan kita lebih tahu gitu loh. Anak seperti ini cari juga di internet, harus lebih banyak apa, anak disleksia banyaknya di menulis. Jadi PR menulisnya harus lebih banyak daripada anak biasa. Membacanya juga oke. Membaca itu memang karena dia lebih butuh energi kalau membaca. Jadi membaca juga salah satu terapi buat mereka. Sekalipun pengenalan huruf itu B, D, P, Q itu sulit. 4 itu mereka sulit. Kemudian sulit juga membedakan M dan W, itu aneksa. Iya. Terasa banget di aneksa. Di huruf-huruf itu terasa banget. Kalau saya bilang ambil B, dia ambil D. Kalau saya bilang ambil D, dia ambil B. Jadi dia tidak bisa membedakan B dengan D. Itu paling sulit itu. Makanya saya sengaja tulis ada, supaya dia bisa membedakan antara D dengan B. B itu cecernya di batu, apalagi yang B. Babi, babi batu, baru bawahnya ada itu supaya dia lihat, oh kalau babi begini, kalau ada terjadi perbedaan gitu loh. Intinya saya kasih saya kasih Esa bisa baca itu sendiri, itu sebenarnya untuk itu mengkhususkan dia membedakan antara B dengan D. Buku untuk membedakan PQ belum, kemudian buku yang membedakan antara M dengan W itu harus dibuat itu. Jadi untuk anak disleksia, penekanan di huruf-huruf itu harus betul-betul kencang. Ya, siapa namanya? Nova. Ya. Nelfon dulu. Oke. Jadi kamu terus terang pegang aneksar. Kalau kamu pegang aneksar, kita harus bikin khusus buku untuk dia yang bisa membedakan. Buku aneksar Esa bisa baca 1, 2, 3, 4, nanti kasih juga ke dia ya. Itu buku terapi sebenarnya. Karena terapi pertama itu adalah B dengan D loh. B dengan D. Nanti kita bikin lagi buku terapi untuk B, D, P.
BDP, BDPQ, habis BDPQ, M dengan W. Ya. Nah kalau kita beres di situ dia akan sangat tertolong nanti membacanya. Bisa jadi bisa nanti seperti anak normal juga bisa baca dengan baik tidak ketika. Oke? Jadi inti dari apa yang kita pelajari hari ini itu adalah bagaimana kita mengingat kembali, membuat anak fokus. Oh ya, untuk membuat anak fokus apa sih? Satu, curiosity. Apa itu curiosity? Membangkitkan rasa ingin tahu. Yes, membantu rasa ingin tahunya dia. Biar kalau dia cerita, biarin aja dia cerita panjang lebar. Saya lihat itu siapa namanya? Visto. Biarkan dia bercerita. Saya lihat dia ingin banget bercerita yang banyak sekali. Ya sih kita butuh waktu untuk dengar dia. Butuh waktu untuk dengar butuh waktu untuk mendengarkan dia bercerita. Soalnya mereka itu lebih kepada menunjukkan luka. Oh. Bukan eksistensi ya. Iya, semakin terluka terus semakin diangkat ya. Saya kuatkan nih. Iya gitu. Dia tahu kuat segalanya. Kamu Iya, dia kan pengen nunjukin kalau dia pernah luka, dia bisa. Aku kuatkan ini sudah dilakukan. Oh iya. Sebenarnya kebawa pendidikan itu kebawa sampai gede tau. Iya. Itulah kenapa orang-orang sekarang kalau punya mental illness dia langsung tunjukin ke orang-orang, oh gue bipolar, gue depresi dan lain-lain, karena mereka menganggap kan luka itu kan udah biasa aja. Mereka mencari luka yang lain gitu. Itu menurut saya sendiri loh gue. Oh, menurut kau sendiri. Soalnya ada yang suka begitu. Misalnya, saya janda loh, saya bipolar loh, tapi dengan bangganya dia bilang. Dan dia menceritakan ke semua orang gitu loh. Karena didikan dari kecil Bu, berawal dari mungkin kalau misalnya anak jatuh, oh gak apa-apa jatuh berarti udah mau jadi kuat gitu. Oh gak apa-apa nanti jadi jagoan. Jadi yang terjadi jagoan dia menjatuhkan diri terus. Iya. Itu sama kayak amal. Saya Akhirnya dia kan mencari validasi dengan menyakiti dirinya Bu. Gitu yang sebenarnya gak ada. Aku jadi diri kita. Bukan jadi identitas. Bukan jadi identitas. Oh tidak. Berarti kita mendapatkan satu ini lagi ya, luka menjadi identitas. Takutnya gitu. Berarti apa? Kau jangan memperhatikan itu, jangan memberikan pujian untuk itu gitu loh. Makin kamu memperhatikan. Aku coba gitu. Iya. Oh iya. Aku udah tahu. Oh kamu ya emang. Tadi mau nonton emang sakit. Ya bagaimana ya? Ya lucu kemarin sih siapa? Iya Oh ya ini kebuka. Si siapa namanya? Galang. Bilang Miss aku pernah ininya luka terbuka. Bilang gitu. Pipinya kan. Tapi Miss nggak lihat ada terbuka lukanya. Itu udah sembuh. Wah, kalau Miss juga bisa. Aku gini. Terus juga kebuka. Tapi lucu-lucu ya mereka ya. Oh iya. Ada aja idenya ya. Ya intinya berputar di menunjukkan luka. Menunjukkan luka ya. Oh, tiap minggu tuh ada Bu, saya dengar Bu. Kok jadi pemerhati juga ya? Tapi itu jadi ini sih, jadi mungkin jadi salah satu perhatian sih. Karena kalau misalnya dia bangga dengan menunjukkan identitas dengan lukanya dia itu akan gampang tadi. Makanya dalam ya yang mungkin bisa dilakukan dengan menasihati, misalnya dia jatuh terluka. Nah mungkin kita memberikan pemahaman mungkin ya kalau bisa masuk di dia. Kalau ya lain kali supaya kamu jangan luka harus lebih hati-hati kayak gitu. Karena kalau misalnya dari sudut pandang psikologi kan kayak seperti yang diceritakan tadi, kalau yang sering diingat itu memori buruknya kayak gitu, dan itu tersimpan di alam bawah sadar. Nah kita tidak sadar lah kayak gitu. Makanya kadang-kadang memori buruk di alam bawah sadar itu kadang-kadang manifestasinya ke mimpi buruk, mimpi buruk atau mungkin dia ngigo dan segala macam. Bahkan yang lebih ekstrem itu orang kerasukan setan. Kalau dari sudut pandang psikologi bukan kerasukan setan sebenarnya, tapi banyak pengalaman buruk di alam bawah sadar yang tidak diketahui, kemudian dia muncul dalam bentuk teriakan yang macam-macam lah gitu. Makanya perlu
proses pembersihan itu Doa katarsis pelepasan. ya. Doa pelepasan. Bisa salah satu. Jadi Ceritakan. jadi istilahnya katarsis. Nah itu bisa dilakukan dengan berbagai macam cara, bisa dengan teriak, bisa dengan menangis, bisa dengan berdoa juga sih. Itu proses pelepasan. Nah, jadi kita tidak hanya numpuk pengalaman buruk di alam bawah sadar, nanti suatu ketika dia akan meledak lah kayak gitu. Makanya perlu berdoa, perlu menangis. Menangis itu tidak sesuatu yang buruk lah sebenarnya, meskipun kadang-kadang dilabelkan kepada laki-laki. Kalau laki-laki menangis katanya tidak kuat, tapi secara psikologinya disarankan untuk ini, karena itu salah satu proses pembersihan. Jalan keluar. Iya, Salah satu jalan keluar. pembuangan Iya. ini ya, pembuangan trauma. Iya, dengan curhat kayaknya yang lebih efektif. Oh, curhat lebih efektif, tapi jangan curhat sama yang salah. Curhat sama salah masuk sosmed. Repot itu. Jadi memang harus apa ya, meletakkan yang baik-baik lagi, apalagi di anak-anak usia 2-7 tahun itu usia rawan lah. Jadi yang ditanamkan di usia itu akan terjadi di saat dia dewasa. Jadi kalau ada yang aneh di kehidupan kita sekarang ya, coba tanya di orang tua kita, saya di 2-7 tahun itu saya diapain aja sampai wataknya kayak gini gitu. Kalau bahasa ada masuk di unconscious ya, unconscious memory. Oke. Tapi intinya itu ya, kita dapat intinya, tapi semua yang kita dapat itu adalah untuk implementasi kita bagaimana di kelas, dan hati-hati juga kita berbicara dengan anak di dalam kelas supaya jangan ada traumatik. Kemudian kedua, mereka dikasih ini positif, apa namanya, sugesti atau apa ya, kayak motivasi gitu loh, motivasi yang positif. Kamu bisa, kalau kita puji dia bisa apa yang dia kerjakan gitu loh. Kamu sudah membacanya bagus ya. Jadi proses membacanya itu yang harus kita ulang-ulang, kita puji-puji gitu loh. Sebenarnya saya masih keceplosan, kamu pintar, padahal itu nggak boleh, bukan pintar, seharusnya kamu membacanya bagus gitu loh. Kamu berhitungnya bagus. Jadi kita memuji proses dia gitu. Jadi waktu masuk ke dalam sini, saya bisa membaca, saya bisa berhitung, saya bisa apa sih, itu nanti yang keinginan dia untuk mengulang-ulang kembali karena dia bagus di situ gitu. Jadi aura positifnya tolong di pluskan ya, dipuji. Seri juga kita kurangi bilang pintar ya, bukan pintar, jangan puji dia pintar, tapi puji dia bisa ini, dia bisa baca, dia bisa menulis, dia bisa apa, dia bisa berhitung. Ya, jadi tolong puji proses ya, oke?